Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya Quratul Aini, NIM 2122303, di mana di sini saya akan membahas tentang taksonomi dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Jadi, perlu kita ketahui bahwasannya taksonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu memiliki dua kata taksis dan nomos. Taksis itu memiliki pengaturan, sedangkan nomos memiliki artian ilmu pengetahuan. Jadi, taksonomi itu merupakan suatu klasifikasi ataupun pengelompokan. Yang pertama yaitu kita membahas tentang ranah kognitif, di mana ranah kognitif itu merupakan suatu ranah yang berkaitan dengan bagaimana cara berpikir seseorang, di mana dilihat dari pengetahuannya, pemahamannya, konseptualisasinya, serta penalarannya. Jadi, ranah kognitif itu membahas tentang bagaimana penerapan atau aktivitas otak dalam cara berpikirnya seseorang. Dari segi kognitif, seseorang itu dapat kita lihat bagaimana wawasan atau ilmu pengetahuannya yang telah ia dapatkan dari proses pembelajaran. Jadi, kategori dari ranah kognitif itu yang pertama yaitu dimulai dari tingkat terendah sampai ke tingkat tertinggi. Di mana yang pertama itu perlu kita ketahui kategorinya itu yang pertama pengetahuan. Maksud dari pengetahuan itu merupakan suatu keterampilan yang mengelola atau kemampuan seseorang dalam mengingat bagaimana materi yang telah ia dapatkan. Yang kedua yaitu kategorinya pemahaman. Pemahaman adalah suatu kemampuan bagaimana seseorang itu dapat memahami apa yang telah ia pelajari selama melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu penerapan. Jadi, penerapan ini dapat diartikan sebagai kemampuan bagaimana seseorang itu dapat menerapkan tentang apa yang telah ia pelajari selama ini sehingga bisa ia terapkan dalam kehidupannya itu secara nyata. Yang keempat yaitu analisis, di mana analisis ini artiannya itu suatu kemampuan bagaimana seseorang itu mampu untuk menguraikan berbagai materi atau menganalisis berbagai materi sehingga ia paham dengan apa yang telah ia analisiskan itu. Yang keempat yaitu sintesis, di mana maksud dari sintesis ini merupakan suatu kemampuan bagaimana sih seseorang itu mampu untuk memproduksi segala komponen tentang apa yang ia telah pelajari sehingga tersusunlah secara unik dan juga sistematis. Yang kelima yaitu evaluasi, di mana evaluasi ini dapat diartikan sebagai suatu kemampuan seseorang untuk menilai bagaimana sih manfaat atau tentang apa yang telah ia dapatkan selama ia melakukan proses pembelajaran, sehingga tujuan yang ingin dicapainya itu jelas dan mudah untuk dipahami. Makanya diperlukanlah evaluasi untuk menilai hasil yang telah ia dapatkan tersebut. Yang kedua yaitu taksonomi berdasarkan ranah afektif, di mana perlu kita ketahui bahwasanya taksonomi ranah afektif itu merupakan suatu ranah yang berkaitan atau berhubungan dengan sikap ataupun nilai moral ataupun emosi seseorang. Jadi ranah afektif itu lebih mengarahkan kepada tingkah laku seseorang ataupun sikap seseorang dalam menanggapi sesuatu hal. Jadi menurut Cartwell atau Bloom menjelaskan bahwasannya berbagai kategori yang terdapat dalam taksonomi afektif ini. Yang pertama yaitu penerimaan. Maksudnya yaitu menerima segala sesuatu atau segala masalah, situasi ataupun tentang hal yang ia dapatkan dan ia mampu untuk menerima segala hal tersebut dengan baik. Sehingga contohnya saja seperti seorang guru yang menerima berbagai masalah atau persoalan tentang bagaimana tingkah laku peserta didiknya.
dan ia mampu menerimanya dengan lapang dada sehingga dapat menyelesaikan segala berbagai persoalan dan juga permasalahan-permasalahan yang mungkin akan terjadi. Yang kedua yaitu menanggapi. Maksudnya, menanggapi ini adalah suatu kemampuan bagaimana seseorang itu mampu menanggapi berbagai hal-hal yang datang dalam melakukan sesuatu. Jadi, apakah menanggapi itu tentang bagaimana seseorang itu mampu menanggapi atau memberikan solusi kepada suatu masalah yang mungkin yang ia hadapi. Contohnya saja, seorang guru yang menanggapi seorang peserta didiknya di mana peserta didiknya ini memiliki persoalan-persoalan ataupun masalah-masalah sehingga ia mampu menanggapi masalah tersebut dengan baik. Dan juga contohnya itu terdapat pada masyarakat, karena nilai-nilai masyarakat juga banyak terdapat kan, tetapi karena kita mampu menanggapi atau memahami nilai-nilai dalam masyarakat tersebut sehingga kita mampu melaksanakan segala nilai-nilai yang terkandung dalam hal-hal kemasyarakatan tersebut. Ketiga adalah penilaian, di mana penilaian ini yang dimaksud adalah suatu kemampuan untuk menilai bagaimana tingkah laku atau sikap seseorang terhadap apa yang telah kita kemukakan. Jadi contohnya saja seperti penilaian yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didiknya, di mana seorang guru itu mampu menilai bagaimana sih perkembangan dari sikap atau tingkah laku yang dimiliki oleh masing-masing peserta didiknya, sehingga guru itu mampu untuk memberikan solusi atau berbagai masalah tentang sikap yang dimiliki oleh peserta didiknya tersebut. Yang keempat yaitu mengelola organisasi, di mana suatu kemampuan seseorang untuk bisa untuk mengelola atau mengontrol berbagai sikap atau perilaku yang dimilikinya, sehingga seseorang itu mampu membedakan antara perilaku yang baik maupun perilaku yang tidak baik. Jadi contohnya itu seperti pendidiknya dengan peserta didik, yang dimana peserta didik itu kan memiliki perilaku yang baik dan juga ada yang perilakunya yang tidak baik. Tetapi bagi pendidik yang mampu untuk mengelola berbagai permasalahan, ia mampu bagaimana sih dia mengatur taktik, dia tuh mengatur bagaimana seorang peserta didik itu memiliki pribadi yang tidak baik maupun yang baik. Jadi pendidik itu mampu untuk mengukur bagaimana tingkah laku peserta didiknya. Yang kelima yaitu karakteristik, di mana karakteristik ini merupakan suatu sikap yang terjadi pada kepribadian seseorang, di mana karakter yang ia miliki ataupun nilai-nilai moral yang ia miliki. Jadi seseorang itu dapat diukur melalui kepribadiannya terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu dapat kita pahami bahwasanya taksonomi afektif itu lebih mengarahkan bagaimana sikap perkembangan seseorang ataupun tingkah laku seseorang yang terjadi dalam berbagai hal, dan sehingga banyaknya solusi yang dapat kita tawarkan atau kita berikan kepada sikap-sikap atau tingkah laku yang tidak baik. Baik itu nantinya kita sebagai seorang pendidik melakukan atau menilai tingkah laku peserta didik kita, dapat mengubahnya dengan cara memberikan solusi kepada peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu taksonomi psikomotorik, di mana ranah psikomotorik itu mengarahkan atau berhubungan dengan berbagai gerakan tubuh yang dilakukan seseorang ataupun gerakan fisik atau motorik seseorang. Jadi dapat dilihat dari berbagai gerakan-gerakan yang terjadi pada fisik. Jadi pada ranah psikomotorik itu banyaknya seseorang itu melakukan aktivitas maupun keterampilan atau bahkan gerakan-gerakan sehingga terjadilah suatu aktivitas yang mampu untuk dilakukan. Jadi pada ranah psikomotorik ini seorang pendidik itu mampu mengarahkan peserta didiknya itu lebih ke arah aktivitas-aktivitas ataupun gerakan-gerakan fisik yang dapat peserta peroleh dari
apa yang telah diberikan oleh pendidiknya. Jadi pada ranah psikomotorik itu ranah yang lebih menekankan peserta didik itu untuk memiliki atau mengembangkan segala praktek-praktek ataupun aktivitas-aktivitas lainnya. Jadi dapat kita lihat bahwasannya kategori yang terdapat dalam taksonomi psikomotorik ini yang pertama yaitu meniru. Maksudnya meniru ini adalah kemampuan seseorang untuk meniru berbagai hal atau tindakan yang terjadi pada sesuatu hal tertentu. Jadi meniru ini dapat dilakukan seseorang itu bagaimana contoh yang telah ia dapatkan maka ia tirukan atau ia terapkan dalam kehidupannya. Yang kedua yaitu manipulasi. Maksudnya yaitu suatu kemampuan yang secara konsistensi di mana ia itu mampu melakukan tindakan atau gerakan-gerakan untuk memanipulasi seseorang dengan cara ia memilih apa yang tidak ia mau dan apa yang ia mau. Jadi seseorang itu mampu manipulasi seseorang dengan cara taktik atau strateginya. Yang ketiga kategorinya yaitu pengalamiahan, di mana maksudnya yaitu suatu kemampuan seseorang dalam melakukan berbagai hal atau sesuatu melalui pengalaman-pengalaman yang telah terjadi, sehingga seseorang itu mampu untuk menilai atau mencontohkan atau bagaimana sih gerakan-gerakan yang terjadi pada masa pengalaman-pengalaman yang mungkin akan terjadi. Yang keempat yaitu artikulasi, di mana artikulasi ini dapat kita maksudkan bahwasanya suatu gerakan atau dua atau lebih gerakan di mana dapat dilakukan secara konsisten, di mana seseorang itu mampu mengkoordinasikan atau mengadaptasikan sederetan kegiatan untuk memilih bagaimana sih keselarasan ataupun konsisten internal seseorang tersebut. Yang kelima yaitu naturalisasi, di mana maksud dari naturalisasi ini merupakan suatu kegiatan atau gerakan yang diurutkan atau dilakukan secara konsisten dan mudah, di mana pada naturalisasi ini kinerja yang dilakukannya itu dapat dilakukan secara optimis dengan pengerahan energi mental dan juga fisik yang sedikit, sehingga memilikinya tingkat kinerja tinggi yang dialami tanpa harus berpikir banyak mengenai apa yang dilakukan seseorang tersebut. Yang keenam yaitu akurasi, di mana akurasi ini adalah keakuratan atau proporsi dan ketepatan hadir dalam suatu kemampuan kinerja tanpa kehadiran sumber pendukungnya. Jadi bagaimana sih seseorang itu mampu untuk menghaluskan atau menjadikan lebih tepat atau melakukan suatu keterampilan dengan ketepatan yang tinggi, sehingga seseorang itu mampu memahami berbagai keakuran dan juga proporsi serta ketepatan hadir dalam proses kemampuan-kemampuan yang ia lakukan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya taksonomi baik itu dari taksonomi kognitif, afektif, dan juga psikomotorik dapat kita simpulkan bahwasanya taksonomi itu berbeda-beda dan sesuai dengan ranahnya masing-masing. Jadi kalau afektif itu lebih mengarahkan kepada tingkah laku seseorang atau sikap seseorang. Kalau kognitif itu bagaimana seseorang itu mampu cara berpikir seseorang itu serta kemampuannya dalam melakukan kemampuannya dalam proses berpikir ataupun wawasan pengetahuan yang telah ia miliki. Sedangkan psikomotorik itu merupakan taksonomi yang lebih mengarahkan kepada bagaimana seorang itu melakukan gerakan serta aktivitas-aktivitas melalui fisik ataupun gerakan tubuh, baik itu dari kinerja motoriknya, dan juga terdapat berbagai macam kategori-kategori menurut Carothwall dan lain-lainnya, sehingga taksonomi itu saling keterkaitan satu sama lain, baik itu dari kognitif, afektif, psikomotorik itu saling keterkaitan, sehingga peserta didik itu harus memiliki ketiga ranah tersebut, sehingga nantinya akan memudahkan
peserta didik itu untuk melakukan berbagai persoalan-persoalan yang ia hadapi nantinya, dan juga tujuan-tujuan yang ia laksanakan dalam proses pembelajaran itu dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan juga jelas tujuannya. Makanya perlulah kita mempelajari tentang taksonomi sesuai dengan ranah-ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Bukan hanya peserta didik saja yang memiliki ketiga ranah tersebut, tetapi pendidik juga harus memiliki ketiga ranah tersebut agar nantinya pendidik mudah untuk mengaplikasikan bagaimana perilaku-perilaku serta tindakan-tindakan yang terjadi pada masa proses pembelajaran